Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis dan modifikasi RPP untuk UTS pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Perkenalkan, kelompok 2 beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada rekan saya, Arman. Lalu ada rekan saya yang kedua, Tiara Arifah. Lalu ada rekan saya Neni dan saya sendiri Elda Mustafidah Yudiantini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis modul ajar matematika SMP Negeri Dharma Raja. Hasil analisis RPP, rancangan pada modul ajar tersebut belum menerapkan pembelajaran yang tanggap budaya atau culturally responsive teaching atau disingkat CRT, yaitu dengan mengintegrasikan unsur-unsur budaya terhadap lingkungan sekitar. Sedangkan pada modul ajar tersebut disajikan sebuah cerita sejarah yang berhubungan dengan Pitagoras yang belum relevan dan kontekstual dengan budaya serta lingkungan sekitar di Sumedang, sehingga siswa mungkin akan lebih sulit mengimajinasikan atau membayangkan permasalahan yang diberikan. Hasil analisis yang selanjutnya yaitu LKPD yang dibuat oleh guru belum disesuaikan dengan kemampuan siswa atau hasil pengelompokan pada proses pembelajaran. Walaupun proses pembelajaran yang dilakukan sudah sesuai dengan kemampuan kognitif siswa, namun LKPD di sana masih belum menjadi sebuah media yang tepat. Jadi hanya seperti soal latihan seperti biasa saja. Tidak ada alur proses penyelesaian masalah yang berfokus pada pengembangan kemampuan siswa agar mampu melakukan konstruksi pengetahuan secara mandiri yang termasuk dalam prinsip developmentally appropriate practice atau lebih disingkat dengan DAP. Lalu ada analisis yang ketiga, yaitu terkait modul ajar yang dibuat sudah mengarahkan pada pembelajaran berdiferensiasi, hanya saja pada level kognitif. Guru membagi kelompok terhadap siswa dengan berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Tetapi guru baru menyesuaikan gaya belajar siswa. Dalam modul ajar tersebut, pada poin asesmen atau penilaian disebutkan bahwa asesmen diagnostik awal yang mencakup asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif diberikan kepada siswa dalam bentuk tes tertulis dengan jawaban singkat. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait teknik dan instrumen yang seharusnya dilampirkan. Lalu, pada proses pembelajaran yang dirancang sudah dilakukannya pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan tinggi, sedang, rendah, tetapi karena tidak ada penjelasan lebih lanjut dan instrumen yang terlampir, maka pembagian kelompok tersebut dapat diragukan atau mungkin pada pelaksanaannya tidak sesuai. Seharusnya asesmen kognitif dan non-kognitif perlu diberikan kepada siswa di awal, sehingga guru dapat dengan mudah mendiagnostik kemampuan kognitif dan non-kognitif siswa. Hal ini termasuk dalam prinsip berdasarkan kurikulum merdeka yang saat ini terus dikembangkan dan masih dalam proses penerapan secara bertahap di setiap sekolah. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Hasil modifikasi modul ajar matematika SMP Negeri Dharma Raja. Yang pertama, asesmen diagnostik awal. Asesmen diagnostik awal bertujuan untuk mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan dasar siswa sebelum mempelajari teorema ini. Dalam konteks pembelajaran matematika, asesmen diagnostik awal akan membantu guru memahami sejauh mana siswa memahami konsep segitiga siku-siku dan persamaan Pitagoras, serta apakah mereka memiliki kesulitan tertentu yang perlu diperhatikan. Selain itu, agar dapat mengetahui bagaimana karakteristik siswa dan gaya belajarnya. Asesmen ini meliputi 2 jenis, yaitu pertama, asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen ini lebih mengevaluasi aspek-aspek non-kognitif seperti sikap, kepribadian, keterampilan sosial, atau faktor-faktor emosional.
Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungan mereka dan dapat mempengaruhi keberhasilan dalam berbagai konteks. Hasil modifikasi asesmen ini akan dilampirkan. Berikut gambaran hasil modifikasi lembar asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen ini bertujuan untuk mengetahui gaya belajar dan karakteristik siswa. Selain asesmen diagnostik non-kognitif, telah ditambahkan juga asesmen diagnostik kognitif. Asesmen kognitif dalam pembelajaran matematika dengan materi Pythagoras akan lebih difokuskan pada penilaian kemampuan kognitif siswa dalam memahami, menerapkan, dan menghitung materi sebelumnya atau materi yang sudah dipelajari tingkat sebelumnya. Dalam hal ini, siswa diberikan soal-soal yang mengharuskan mereka untuk memahami dan menghitung operasi bilangan bulat, pecahan, garis bilangan, dan himpunan. Asesmen kognitif yang perlu diberikan kepada siswa akan disajikan dalam folder terlampir. Berikut gambaran hasil modifikasi lembar asesmen diagnostik kognitif. Pada lembar asesmen ini terdapat kisi-kisi soal, lalu ada soal asesmen. Nah, soal asesmen ini terdiri dari 10 soal, meliputi pilihan ganda dan uraian. Selanjutnya ada interpretasi tindak lanjut. Pada interpretasi ini terdapat deskripsi mengenai jawaban peserta didik sebagai capaian pembelajarannya. Lalu ada tindak lanjut mengenai hasil dari jawaban peserta didik. Selain itu, pada lembar asesmen terdapat kemungkinan jawaban. Pada lembar ini terdapat beberapa jawaban yang dimungkinkan dikerjakan oleh peserta didik. Selanjutnya, ada kunci jawaban dan pedoman penskoran. Kunci jawaban dan pedoman penskoran ini akan membantu guru dalam menilai hasil pekerjaan peserta didik dengan adil dan konsisten. Baik, selanjutnya saya Arman akan melanjutkan mengenai presentasi ataupun memberikan penjelasan terkait memodifikasi rancangan pembelajaran terhadap modul ajar yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, tepatnya yaitu pada bagian lembar kerja peserta didik, di mana lembar kerja peserta didik dalam pembelajaran materi Pythagoras dianggap sebagai alat pembelajaran yang berisi latihan-latihan yang mengharuskan peserta didik mampu menerapkan teorema Pythagoras dalam berbagai konteks. Kemudian, guru juga dapat menggunakan lembar kerja peserta didik sebagai alat asesmen formatif untuk mampu memantau kemajuan peserta didik dan memberikan umpan balik yang mendukung pemahaman peserta didik tentang teorema Pythagoras. Dalam hal ini, lembar kerja peserta didik dibuat dengan menyajikan permasalahan yang relevan dengan budaya terhadap lingkungan sekitar, yaitu di daerah Sumedang. Sehingga karena di sana akan dihubungkan dengan budaya lingkungan sekitar, kami memodifikasi untuk lembar kerja peserta didiknya yang dihubungkan dengan budaya lingkungan sekitar. Salah satunya yaitu kami sajikan terhadap 2 soal yang harus diselesaikan. Yang pertama itu pada lembar kerja peserta didik yang telah kami modifikasi itu dihubungkan dengan contoh di Masjid Agung Sumedang, di mana pada soal tersebut disajikan ada seorang mahasiswa yang akan mengukur ketinggian ataupun kemiringan dari tatapan mahasiswa yang sedang berdiri di depan Masjid Agung Kota Sumedang, dan di sana disebutkan juga berapa jarak posisi mahasiswa terhadap kedudukan masjid tersebut. Lalu ditanyakanlah mengenai kemiringan ataupun jarak tatap mata mahasiswa terhadap
puncak dari Masjid Agung di Sumedang. Lalu untuk poin yang kedua ataupun soal yang kedua, di sana dihubungkan dengan tempat wisata, yaitu Gunung Hills ataupun wisata tangga Hills. Di sana dihubungkan untuk mencari pula mengenai kemiringan tangga tersebut yang bersandar pada lahan pertanian yang terdapat di tempat wisata tersebut. Kemudian untuk soal yang ketiga, keempat, dan kelima masih serupa juga, menerapkan untuk mampu menjawab mengenai tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik diharapkan mampu menentukan panjang sisi dari suatu segitiga siku-siku jika diketahui dua panjang sisi lainnya. Kemudian misalnya juga telah disajikan mengenai kisi-kisi soal untuk mampu menyelesaikan soal yang disajikan pada lembar kerja peserta didik. Hal tersebut telah dirincikan pada modul ajaran telah kami modifikasi. Lalu kami juga telah memodifikasi dengan memberikan pedoman pensekoran, di mana pada modul ajaran telah kami analisis, di sana belum menyajikan mengenai pedoman pensekoran secara rinci, sehingga saya dan rekan-rekan menyajikan pedoman pensekoran untuk mampu menjadikan acuan dalam memberikan penilaian terhadap peserta didik untuk menyelesaikan soal yang disajikan pada lembar kerja peserta didik. Di sana terdapat 4 kriteria untuk setiap soal yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Yang pertama itu kriterianya tidak ada jawaban, maka peserta didik akan diberikan skor 0. Sedangkan apabila peserta didik mampu atau hanya menjawab soal dengan langkah menyajikan diketahui dan ditanyakan saja dengan tepat, maka peserta didik dapat diberikan poin ataupun skor 5. Lalu apabila peserta didik hanya menjawab sebagian langkah penyelesaian dan jawaban yang benar, maka peserta didik dapat diberikan skor 10. Dan apabila peserta didik mampu menyelesaikan soal dengan rinci dan juga benar, maka peserta didik akan diberikan skor 20. Lalu begitupun dengan soal-soal yang selanjutnya. Hal tersebut telah disajikan pada modul ajar hasil modifikasi kami. Lalu untuk alternatif penyelesaiannya, kami menyajikan alternatif penyelesaian yang telah kami sajikan atau selesaikan, kemudian akan disesuaikan dengan jawaban peserta didik. Akan tetapi ketika peserta didik tidak sesuai langkah-langkahnya, namun memiliki jawaban yang sama dengan langkah-langkah yang telah kami sajikan, itu akan disesuaikan dengan langkah yang dikerjakan oleh peserta didik itu sendiri. Untuk lebih jelasnya mengenai lembar kerja peserta didik, kemudian kisi-kisi, lalu pedoman pensekoran, serta alternatif penyelesaian dapat diperhatikan ataupun disimak pada modul ajar yang telah kami modifikasi. Hal tersebut dapat dilihat pada link folder hasil modifikasi pada slide berikutnya. Dari saya sekian, terima kasih. Untuk lebih jelasnya, kami telah menyediakan link folder hasil modifikasi, berikut linknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton video sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.